saya Nabila Khairunisa dari kelas 12 IPA 4. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu rekayasa genetika, yaitu fusi sel atau teknologi hibridoma. Selanjutnya, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan nantinya. Yang pertama, tentang rekayasa genetika. Yang kedua, pengertian dari fusi sel. Yang ketiga, proses dari fusi sel. Selanjutnya ada antibodi monoklonal, pemetaan kromosom, spesies baru, dan yang terakhir ada contoh dari fusi sel. Pertama, saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika. Apa sih rekayasa genetika? Rekayasa genetika merupakan suatu usaha memanipulasi sifat makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup dengan sifat baru sesuai dengan yang diinginkan. Jenis rekayasa genetika ada dua, antara lain yang pertama ada fusi sel atau teknologi hibridoma, dan yang kedua ada rekombinasi DNA. Rekayasa genetika telah banyak diaplikasikan dalam berbagai bidang, termasuk bidang penelitian, obat-obatan, bioteknologi, industri, dan pertanian. Selanjutnya, fusi sel atau teknologi hibridoma. Fusi sel adalah peleburan dua sel, baik dari spesies yang sama maupun berbeda, supaya terbentuk sel dasar atau hibridoma. Hibridoma ini sering digunakan untuk memperoleh antibodi dalam pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Fusi sel diawali oleh pelebaran membran dua sel, serta diikuti oleh peleburan sitoplasma atau plasmogami dan peleburan inti sel atau karyogami. Next, fusi sel biasanya digunakan untuk pemetaan kromosom, membuat antibodi monoklonal, dan membentuk spesies baru. Di dalam fusi sel diperlukan adanya yang pertama, sel sumber gen atau sumber sifat ideal. Yang kedua, sel wadah atau sel yang mampu membelah secara cepat. Dan yang ketiga, ada fusi gen atau zat-zat yang mempercepat proses fusi sel. Contoh penggunaan teknologi hibridoma antara lain produksi antibodi dalam skala besar. Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel limfosit B atau sel T yang bertugas melawan setiap benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya, ada proses fusi sel. Dalam proses fusi sel, sel B atau sel T dijadikan sebagai sel sumber gen yang memiliki sifat yang diinginkan, yaitu dapat mampu memproduksi antibodi. Sedangkan sel wadah atau sel target digunakan sel mieloma atau sel kanker yang mampu membelah diri dengan cepat dan tidak membahayakan manusia. Contoh dari fusi gen yaitu CSCL+, polyethylene glycol atau PG, virus, dan NaNO3. Hasil fusi antara sel limfosit B dengan sel mieloma menghasilkan hibridoma yang memiliki gen penghasil antibodi seperti induknya atau sel B dan dapat membelah dengan cepat seperti sel mieloma. Manfaat teknologi hibridoma misalnya dalam pemetaan genom manusia dan menghilangkan spesies secara genetik dalam sel eukariotik. Slide selanjutnya adalah pemanfaatan hibridoma dalam pembentukan antibodi monoklonal. Setiap benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh kita akan dilawan dengan antibodi. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh limfosit B. Antibodi yang dibentuk oleh beberapa klon sel disebut antibodi multiklonal atau poliklonal. Antibodi multiklonal terbentuk karena masuknya beberapa benda asing ke dalam tubuh, sehingga tubuh memiliki lebih dari satu antibodi. Pada antibodi multiklonal, dapat terjadi kontaminasi oleh kuman atau protein dari satu antibodi dengan antibodi yang lainnya. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membuat antibodi monoklonal.
Apa sih itu antibodi monoklonal? Nah, antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu. Antibodi monoklonal dihasilkan dari pengklonan satu sel hibridoma. Slide selanjutnya ada beberapa tahapan pembentukan antibodi monoklonal. Mulai dari yang pertama, hewan dari kelompok mamalia disuntik dengan antigen atau bibit penyakit pada manusia. Kemudian, sel limfosit B dari limfa, darah, atau kelenjar limfa yang mampu menghasilkan antibodi dari hewan tersebut diambil dan difungsikan dengan sel mieloma atau sel kanker, sehingga dihasilkan sel hibridoma. Selanjutnya, sel hibridoma tersebut diklon dan diseleksi untuk memperoleh satu sel hibridoma penghasil antibodi monoklonal yang sesuai untuk manusia. Selanjutnya, sel hibridoma yang dipilih dikembangbiakkan atau dikultur untuk menghasilkan antibodi monoklonal manusia, dan sebagian lainnya dibekukan agar disimpan untuk penggunaan yang akan datang. Penggunaan antibodi monoklonal telah dilakukan secara luas pada bidang kesehatan. Antibodi monoklonal yang spesifik digabungkan dengan parakit untuk tujuan diagnostik, yaitu untuk menyalurkan obat-obatan ke bagian yang sakit, lalu untuk mendeteksi penyakit secara cepat, untuk mendeteksi kehamilan, dan yang terakhir, pengobatan penyakit kanker. Slide selanjutnya, ada pemanfaatan hibridoma dalam pemetaan kromosom. Pemetaan kromosom merupakan suatu usaha untuk mengetahui letak kromosom yang mengandung gen-gen pembawa sifat tertentu pada suatu urutan kromosom di dalam sel organisme. Saat terbentuk sel hibridoma, kromosom akan hancur secara acak. Setiap sel hibridoma mengalami kerusakan kromosom yang berlainan. Jika salah satu sel hibridoma yang memiliki kromosom nomor tertentu dikultur dan bisa menghasilkan satu hormon, dapat diketahui kromosom apa yang membawa sifat penghasil hormon tersebut. Pemetaan kromosom memberikan sumbangan informasi pada diagnosis dan pengobatan suatu penyakit tertentu, pencegahan penyakit keturunan, serta memberikan gambaran pada evolusi biologi. Selanjutnya, hibridoma memungkinkan terbentuknya spesies baru. Fusi sel memiliki kemungkinan diciptakannya spesies baru yang berasal dari gabungan dua sel organisme yang berbeda. Misalnya, antar sel hewan yang berbeda spesies, antar sel tumbuhan yang berbeda spesies, atau sel hewan dengan sel tumbuhan. Hibridoma sel tumbuhan agak sulit dilakukan karena sel tumbuhan memiliki dinding sel yang merupakan penghalang terjadinya fusi sel. Dinding sel harus dihancurkan terlebih dahulu dengan pemberian enzim selulase. Protoplasma yang tertinggal kemudian difusikan dan disebut fusi protoplas. Setelah protoplasma disatukan, akan membentuk dinding sel baru dan menjadi individu hibridoma yang diinginkan. Slide selanjutnya, ada beberapa contoh dari fusi sel. Yang pertama, fusi sel manusia dengan tikus. Sel limfosit manusia mampu menghasilkan antibodi, tetapi jika dikultur dan dipelihara, proses pembelahannya sangat lambat. Sel manusia tersebut difusikan dengan sel kanker tikus dengan tujuan dapat membelah dengan cepat karena sel tikus mengandung meloma yang mempunyai kemampuan membelah dengan cepat.
Hibridoma yang terbentuk akan mendapatkan antibodi atau sifat sel manusia dan mampu untuk membelah dengan cepat. Contoh yang kedua, ada fusi sel tomat dengan kentang. Fusi sel tumbuhan sering disebut dengan fusi protoplasma karena dalam fusi sel antar tumbuhan ini, dinding sel tumbuhan yang tersusun atas selulosa harus dihancurkan oleh enzim terlebih dahulu. Maka tinggallah protoplasma untuk difusikan. Misalnya tanaman tomato, yaitu tanaman baru yang berbuah tomat dan berumbi kentang.